Bagaimana mengenal? Bagaimana merasakan kalau saudara nggak paham? Yang satu bilang Allah itu Maha Esa, yes betul. Yang satu bilang Allah itu tunggal tanpa mengerti dan merasakan. Yes betul, teorinya betul. Tapi apakah saudara merasakan? Itu yang paling penting. Apakah Allah hidup dalam kehidupan saudara? Itu yang paling penting. Amin. Jadi apa dan siapa sesungguhnya Tuhan yang hidup? Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita. Nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku, kita jumpa lagi pada hari ini untuk membahas Tuhan yang hidup, yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Amin. Tapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan kebenaran ilahi. Manakala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, lupa gentang. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi gratis sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Dia hidup, muda gentang. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi gratis sebab Dia hidup. Hidup jadi gratis sebab Dia hidup. Saudara, menjelang Paskah 2024, kita akan membahas sesuatu yang memiliki apa yang disebut sebagai kebenaran. Kita bukan sedang menghakimi siapapun, tetapi bahwa banyak manusia pada waktu Yesus lahir dirayakan. Ya, malam kudus. Begitu Yesus mati di kayu salib, maka juga dirayakan. Salibmu, salibmu. Tapi saudaraku yang kekasih, bukankah Tuhan yang mati itu hidup? Seharusnya yang kami tempuh juga adalah kita bergaul dengan Tuhan yang hidup, bukan yang Tuhan yang lahir dan Tuhan yang mati. Cuma 2 kali aja merayakannya. No, Tuhan yang hidup adalah ada di dalam diri kita. Tuhan yang hidup yang kita sembah, Allah itu roh yang hidup, sembahlah dengan roh kita. Maka kita akan membahas, mungkin agak panjang dikit ya, tetapi untuk difahami dan untuk diterapkan dalam hidup ini.
Tuhan, apa yang dimaksud dengan Tuhan yang hidup? Bedanya apa dengan Tuhan yang mati? Ya, kalau Tuhan yang mati kita cuma menyembah Allah yang ada di surga, non jauh di sana. Tidak. Ya, terus bedanya apa dengan Allah modern? Karena Allah itu mati, maka orang-orang tertarik pada Allah yang hidup. Apa itu Pak Allah yang hidup? Allah yang hidup yaitu yang dianggap hidup, bukan Allah yang hidup sebetulnya. Contoh adalah bahwa kita lebih dependensi, ketergantungan sama benda-benda mati. Pada uang lah, pada harta lah. Menjadi Allah-Allah modern. Ya kan? Karena apa? Tuhan, saya sudah berdoa loh, sakit saya nggak sembuh-sembuh karena Allahmu Allah mati. Maka saudara lebih percaya pada yang tersedia dalam kehidupan kita sebagai atau kehidupan tubuh alamiah kita. Obat lah, medis lah, dukun lah. Ya, ini yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Maka mari kita gantikan Allah-Allah yang mati itu dengan Tuhan yang hidup. Amin. Saya ingin sampaikan kepada saudara, gimana caranya sih Pak? Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Esa, yes. Tuhan yang Maha, yang ini jarang ya. Allah yang Maha Pencipta, yes. Allah yang Maha Sistem, ini yang sesungguhnya tidak banyak difahami oleh banyak manusia. Padahal Allah sudah mengoneksikan tentang dirinya, sistemnya dengan manusia itu sendiri, dengan saudara, dengan saya. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yes. Sistem apa yang disebut Allah yang hidup adalah yang Maha Sistem. Kita punya 3, roh, tubuh, dan jiwa. Jadi 1, 3, tunggal menjadi 1. Itu contohnya kalau saudara mau makan pakai tangan. Perkara tangan pakai sendok atau pakai centong itu lain cerita. Tetapi pakai tangan saudara. Bukan pakai mata. Coba saudara lihat itu nasi dengan yang nikmat sekali. Waduh, baunya enak. Lalu saudara makan dengan mata aja. Kenyang? Kagak. Itu namanya, saya pakai kata, kita cuman gambar ya. Cuman gambar itu jauh banget dibanding dengan yang aslinya. Jelas, tetapi Allah menuntun saudara dan saya untuk supaya memahami ini sesungguhnya yang tidak difahami. Bagaimana mengenal, bagaimana merasakan kalau saudara nggak paham. Yang satu bilang Allah itu Maha Esa, yes betul. Yang satu bilang Allah itu tunggal tanpa mengerti dan merasakan. Yes betul, teorinya betul. Tapi apakah saudara merasakan? Itu yang paling penting. Apakah Allah hidup dalam kehidupan saudara? Itu yang paling penting. Amin. Jadi apa dan siapa sesungguhnya Tuhan yang hidup? Saudara, mari kita tengok. Yes, kenapa Allah tidak bisa terjangkau? Ada 2 hal. Yang pertama, Allah adalah yang maha tinggi.
yang sudah memberikan sistem. Saudara kalau kenal saya sama Mama Matius PS, ya, itu kalau mau kenal salaman pakai tangan. Amin, pakai tangan. Saudara kalau begini pun saya tersinggung kan, pakai tangan. Tangan saya Matius PS. Iya kan? Itu contoh daripada sistem. Maka saudaraku yang kekasih, lebih jelas lagi ketika Taurat dan kitab para nabi selalu menyampaikan, bagus, bukan salah, menyampaikan Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tinggi, yes, Allah itu Maha Baik, bla 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 bla. Bagus. Tetapi Allah yang hidup itu, Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Maka sekitar 2000 tahun yang lalu, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Untuk apa? Mari kita tengok Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Halo. Firman itu adalah Allah. Saya ini ngomong adalah Matius. Betul? Lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bedanya karena saya cuman rupa dan gambar Allah, maka nggak bisa firman saya direkam pun ya sekarang itu gampang. Firmannya direkam ya, jadi rekaman itu ngomong, tapi rekaman itu mati walaupun hidup ngomong, tapi mati. Sementara kalau Allah bisa firman itu menjadi manusia, bisa menjadi hidup, menjadi makhluk yang hidup. Itu bedanya. Maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yes. Yang melakukan, yang merencanakan Allah yang Maha Esa, yes. Yang menginginkan Allah yang Maha Esa, yes. Allah yang Maha Pencipta, yes. Tapi yang melaksanakan, saya ingin makan, maka tangan saya yang maju, Mas. Halo, tangan saya yang maju. Ini yang seharusnya paham. Lanjut. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara kalau mau butuh rohnya mendapatkan terang, ya Dia. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Ya kan? Ayat berapa itu? Ayat 9 kali? Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Inilah 2000 tahun yang lalu, sedang datang ke dunia. And then, Ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Kata dunia adalah jasmani yang paling tidak. Ya kan, tubuh alamiah kan nggak ngerti. Umur saya 76 hampir. Ya baru 76 tahun. Roh saya udah bermiliar tahun. Roh saudara udah bermiliar tahun. Yang kenal ya roh saudara. Maka kalau mau menyembah Allah ya roh saudara yang menyembah. Lanjut. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Saya dan sampeyan itu milik Allah. Milik Tuhan yang hidup. Sejak sebelum turun ke bumi. Itu yang bos saudara dan bos saya, ya pakai kata yang modern, itu adalah anak manusia yang datang. Ya, mari kita tengok lanjut. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yes, saya dan saudara tujuan ke bumi adalah menjadi anak-anak Allah. Jelas? Tadinya ciptaan menjadi anak. Dia datang, dia datang untuk menemui manusia-manusia yang memang memperjuangkan untuk menjadi anak Allah. Itu.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya. Kata percaya adalah rohnya ingat kalau dia ini bos kita pada waktu sebelum turun ke bumi. Loh, kalau Allah siapa? Super bos. Saudara pakai gitu, super bos. Iya kan? Lanjut. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yes, itu yang disebut anak Allah, yaitu secara ilahi, bukan secara jasmani. Amin. Itulah anak Allah. Roh saudara lah yang akan jadi anak Allah, yang sedang memperjuangkan menjadi anak Allah. Maka kalau saudara percaya kepada, lanjut terakhir 4 ayat berapa ya? 13? 14? Yes. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Lah ini dia. Orang lalu menyembah anak manusianya, tubuh blegernya manusia. Enggak salah sih, tapi enggak tepat. Karena saudara kan menerima kelahirannya, sejarah kelahirannya, juga sejarah kematiannya. Tujuannya bukan itu, Mas. Tujuannya dia turun ke bumi untuk tadi, untuk mengelola, menggembalakan calon anak-anak Allah, saudara dan saya dan roh saudara, untuk menjadi anak Allah. Dan kelak pulang ke surga digembalakan dalam hidup kita. Sampai sekarang walaupun sudah 2000 tahun yang lalu matinya, karena hidup. Maka saudaraku yang kekasih, tujuannya tadi untuk ke bumi, untuk mengajarkan bagaimana menjadi anak Allah. Halo, menjadi anak Allah. Yang tadinya ciptaan, itu berkali-kali saya sampaikan. Makhluk saudara dan saya waktu di surga makhluk ciptaan. Di sini belajar, berjuang, diseleksi untuk menjadi anak Allah. Oke? Lalu saya dan saudara belajar untuk menjadi memiliki apa yang disebut sebagai efisiensi, produktivitas, prestasi. Kenapa? Aduh, saudara dan saya tuh umurnya paling 120 itu paling akeh. Kalau mau lebih banyak juga ini, tapi kan sia-sia saja kalau saudara cuma urus saya jasmania. Saudara dikasih umur 120 tahun supaya saya dan saudara bisa memiliki kehidupan berjuang menjadi anak-anak Allah secara efisien, produktif dan apa yang disebut berprestasi. Karena itu harus demikian. Roh kita udah hebat di surga. Tetapi justru itu lalu dipilih untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi raja-raja di surga dan menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Maka saudaraku yang kekasih, saya dan saudara yang kedua adalah menunjukkan anak manusia. Perhatikan baik-baik. Anak manusia pada zaman itu sampai hari ini, sampai kiamat kelak adalah mengajarkan, ya tadi mengelola, menggembalakan, mengajarkan, menunjukkan kebenaran-kebenaran, menyelamkan dalam Allah Tritunggal. Halo, gini aja deh analoginya. Mari kita balapan makan. Saudara suka apa? Ikan? Ikan goreng, ayam goreng, oke. Mari kita makan. Lalu saudara memakai misalnya saudara Bambang duduk di meja makan. Ada Warsito, ada duduk bareng-bareng. Lalu kalau yang saudara
beragama Kristen ya kita berdoa yang ini ayo sama aja. Sekarang begitu berdoa amin, lalu saya memakai sistem. Memakai tangan saya, sistem tangan saya yang dibuat Tuhan adalah mulut untuk mengunyah. Bukan mata. Lalu saudara semua diem karena percaya, karena udah berdoa. Lalu saudara diem semua, sama-sama berdoa. Tapi saya berdoa dan menangkap kebenarannya. Oh, pakai tangan, pakai mulut. Saya mungkin 20 menit atau 30 menit udah selesai makan, kenyang. Saudara masih nunggu bengong. Karena sistem yang Tuhan berikan nggak dipakai. Saudara bengong, liatin ayam goreng. Ya, nunggu supaya lompat ke mulut. Iya kan? Sampai kapanpun ayam goreng itu yang sudah mati ya nggak akan lompat ke mulut, saudara. Ini yang disebut sebagai anak. Tangan. Whatever you call it. Ya, apa? Anak, boleh. Ya, yang gampang ditangkap sini aja. Ya, jangan ini kan salah itu tangan Pak, mana ada tangan Allah, monggo aja. Saya cuma menunjukkan makan nasi pakai ayam tadi pakai tangan, itu sistemnya. Mengajarkan dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa itu ya tetap aja Sang Maha Pencipta ada di surga. Halo, Allah Anak itu yang diserahkan untuk ke bumi dijadikan supaya manusia dijadikan anak Allah oleh yang diutus tangannya, diwel-wel nih, disarup, dimasukin. Itu tugas tangan, itu tugas anak Allah. Amin. Lalu kemudian yang ke bumi adalah, berarti kan yang bareng-bareng kita ke bumi. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Seekor anak domba seperti telah disembelih. Itulah anak domba yang menjadi bos kita yang 2000 tahun yang lalu berkorban turun ke bumi. Tangannya itu berkorban. Mending kalau saudara makan. Kalau bersihin comberan, halo, bersihin comberan ya pakai tangan. Lanjut. Bertanduk 7 dan bermata 7. Bertanduk 7 memiliki kekuasaan yang tak terhingga. Mata 7 kebenaran yang tak terhingga. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah yang menyertai. Jadi siapa? Sang anak domba Allah enggak? Allah di sana. Allah Bapa di sana. Allah Akbar di sana. Lalu yang diutus adalah anak domba. Lalu selain anak domba ada lagi tadi Roh Kudus. Jadi 3, saudara. Ya kan? Allah Bapa tetap karena Dia Sang Maha Pencipta, yang Maha Perencana dan segala macam, ya tetap. Roh saudara digambarkan gambar daripada Allah Bapa. Jiwa saudara gambar dari Sang Anak Domba. Tangan saudara, tubuh alamiah saudara sebagai yang pelaksana tadi, Roh Kudus. Gampang kan? Maka saudara mendapatkan bukti, tugas, kuasa dan kemuliaan. Ya, menjadi anak manusia untuk diajarin. Saudara bisa dipakai Tuhan mengajarkan dan mendelegasikan wewenang ilahi. Anak murid-murid Tuhan bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Ya kan? Murid Tuhan sampai hari ini, sampai mendatang. Pak Matius bisa, kalau dipakai bisa aja. Banyak kok orang sembuh. Tapi bukan Pak Matius Sakti. Gak ada itu.
Karena kemuliaan dan kuasanya didelegasikan pada saat kita kerja ilahi. Oke? Ada hamba Tuhan yang terkenal, Pak Matius, ini ada ruangan ini, ada waktu khotbah di ruangan ini ada orang yang sudah menyembuhkan ribuan orang. Saya nggak mau ngomong. Ya sebetulnya ya dipakai. Yes, semua orang bisa dipakai. Masalahnya mau nggak Allah yang hidup itu dipegang saudara? Pertanyaan kedua adalah di manakah keberadaan Tuhan yang Allah hidup? Yes, tadi udah disampaikan, Allah Bapa di surga kekal, tidak berpindah-pindah. Artinya karena dia mengelola surga kekal, merencanakan seluruhnya dan menginginkan segala yang dibutuhkan untuk menerapkan kehidupan di surga kekal yang memiliki banyak makhluk-makhluk roh yang dia ciptakan, baik yang dinamis maupun yang statis, bermiliar. Yang turun ke bumi aja yang diajak iblis cuma sepertiga dari 3 jenis makhluk aja sudah seperti pasir di laut. Sudah banyak. Itu yang Allah Bapa. Maka saudaraku ya Allah anak di mana di Firdaus sekarang? Saudara mengenal kata di sisi Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa, bukan di dalam, jadi satu, di sebelah kanan. Allah Bapa di surga kekal, anak Allah setelah kematiannya ada di Firdaus. Surga kekal, nggak kelihatan. Di Firdaus itu bumi. Ya, di Bima Sakti kayak namanya Firdaus. Itu Allah anak di sana ngontrol seluruh malaikat terang. Kemudian murid-murid Tuhan, ya, dan seluruh yang disebut sebagai umat manusia, ya, itu di Firdaus. Roh Kudus ada di bumi di antara kita. Kalau saudara murid Tuhan menyertai engkau dan tinggal dalam diri saudara. Kalau saudara murid Tuhan, syaratnya apa? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau engkau mengasihi sang anak domba, kamu akan menuruti segala perintah. Kamu akan menuruti segala perintah. Jadi ini bukan soal religi, ini firman Tuhan untuk ikut Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yes, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lanjut. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, saudara perlu kebenaran. Ya, mata merempun. Halo, mata merempun, saudara latihan coba. Ya, keluar dari rumah saya hafal nih. Kalau pas mata melek, tapi kalau mata merem, kebentur-bentur, saudara. Maka dibutuhkan kebenaran. Lanjut. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Yes, dunia nggak mengenal. Tubuh alamiah kita kenal kagak? Ya, kagak. Karena umur kita baru seumur, ya ini nggak kenal. Yang kenal adalah ilahi atau roh kita. Maka saudara, dalam pengertian modern, modern itu sejak 2000 tahun yang lalu, itu Allah itu menyembahnya dengan roh saudara. Maka Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Sampai mana itu, Dek? Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yes. Itu namanya Allah yang hidup. Mengapa dibutuhkan Tuhan Allah? Mengapa dibutuhkan Tuhan yang hidup? Tuhan Allah yang hidup? Ya, karena Allah Maha Sistem tadi, lalu saudara melakukan sistem yang diletakkan Allah itu roh. Allah itu Allah Tritunggal, itu saudara
adalah gambar Allah, maka saudaraku, saudara dan saya yang dipimpin oleh Sang Anak Domba akan mulai dipimpin juga di bumi secara pribadi. Secara pribadi. Ya, secara pribadi. Maka saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya. Siapa nama sampean? Masing-masing. Masing-masing. Dan menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Halo, itu namanya Allah yang hidup, yang menuntun saudara secara pribadi. Itu yang disediakan Allah 2000 tahun yang lalu. Namanya Injil Kerajaan Allah, yang disampaikan kepada umat manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan seorang manusia membutuhkan Tuhan yang hidup? Sesegera mungkin, mumpung saudara masih hidup. Amin. Sesegera mungkin. Supaya apa? Supaya saudara bisa dituntun. Tidak keliengan sana, keliengan sini, kejedut sana, masuk jurang. Kenapa? Ada tujuan kita turun ke bumi, yaitu memperjuangkan untuk menjadi anak-anak Allah. Apakah kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau saudara mau makan, kelihatan. Saudara mau minum, kelihatan. Kelihatan, saudara. Kelihatan nih. Kelihatan kan? Itu kalau mau makan, mau minum. Saudara kalau mau memperjuangkan untuk menjadi anak Allah, tidak ketok, saudara. Saudara butuh kebenaran. Amin. Saudara butuh kebenaran. Maka yang disebut kapan saudara membutuhkan kebenaran? Sesegera mungkin. Supaya saudara terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Datang kepada yang mampu melakukan. Itu dia yang disebut Allah yang hidup. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Yang akhir. Dan yang hidup. Yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Yes, aku hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan yang paling penting di dalamnya juga. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut. Oke. Datang kepada dia, bertobat di hadapannya, bertobat total, maka saudara akan dihapuskan dari segala dosa dan kejahatan oleh Allah yang hidup, bukannya mati. Dan saudara akan dipimpin seperti tadi. Saudara dilepaskan dari maut. Nasib saudara, nasib buruk saudara. Dan kerajaan maut yang memenjarakan roh saudara. Ya, saudaraku yang kekasih, kalau saudara sudah lahir baru ilahi, ya pakai kata baru, lahir baru ilahi tadi, saudara akan dipimpin Tuhan, namanya akan tercantum dalam buku kehidupan. Kalau meninggal, wafat, mati, rohnya akan masuk ke Firdaus, di tempat dia. Jelas, cita-cita ilahi saudara pun tercapai. Yang terakhir, bagaimana mendapatkan Allah yang hidup? Setelah seorang saudara sadar, saya sampaikan dengan mulut yang berbusa-busa ini, memiliki roh, saudara memiliki roh, lalu sadar bahwa turun ke bumi untuk menjadi calon anak-anak Allah atau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara tahu siapa bos saudara yang hidup tadi, saudara pegang, ikutin, lalu saudara taat, maka saudara akan mendapatkan
Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang awal, yang akhir, dan yang hidup, pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang dibutuhkan oleh saudara menjelang Paskah ini dan setelah Paskah nanti, dan hidup selanjutnya selama saudara hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang memimpin kehidupan secara pribadi dari sang anak domba, Engkau yang mencatat nama-namanya, Engkau yang menggembalakan, Engkau yang menghapuskan dosa dan kejahatan anak-anakmu. Mari Bapa, Engkau yang ikut campur dalam kehidupan anak-anakmu ini, Engkau yang mengasihi dia dan seluruh kehidupannya dan seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Salam.